Halo semuanya, kembali lagi di MMV Project. Jadi hari ini kita akan bahas gimana cara kita ambil data mouse gitu pakai ESP32. Kalau kalian tanya kenapa gue pengen lakuin itu, mungkin kalian bisa cek video gue yang awal banget dimana gue nyoba bikin hack yang nggak bisa terdeteksi oleh game pakai hardware ya, dan hardwarenya itu kalau nggak salah pas dulu itu pakai Arduino Leonardo ya. Dan sekarang karena gue udah tahu kalau pakai ESP bisa, ya jadinya gue beralih menjadi pakai ESP32 aja. Kita nggak bisa pakai ESP32 sembarangan ya untuk project ini, karena yang saya tahu hanya support di ESP32 S2, S3, sama P4 yang terbaru itu ya. Kenapa? Karena untuk ESP32 yang seri itu dia ada namanya USB OTG. Sementara kalau yang ESP32 yang lain walaupun punya port USB sendiri, contohnya C3, itu ada pin D+ dan D- nya, tapi dia cuma ada USB serial atau JTAG ya. Jadi nggak bisa buat USB OTG. Kalian harus pakai ESP32 yang ada fitur USB OTG-nya. Selain itu kayaknya kalau kalian pakai STM32 juga support sih ya, tapi gue belum pernah nyoba explore yang ke STM32. BTW kalian abaikan aja modul Ethernet ini ya, untuk di video ini belum diperlukan. Oke, terus cara kerjanya ini konsepnya seperti apa? Jadi kita punya mouse asli ini, kalian mouse-nya bebas aja sih ya. Gue cuma beli mouse gaming murah gitu dari online shop bebas. Kemudian kan itu outputnya USB. Ya USB-nya mouse ini kalian pakein OTG gitu dan masukin aja ke pin USB OTG-nya ESP32 yang support ya. Contohnya di sini gue pakai ESP32 S2 untuk nerima data dari mouse-nya. Kemudian di ESP32 S2 nanti outputnya itu adalah serial ya. Jadi RxTX itu ya. Kalian masukin RxTX itu ke RxTX-nya ESP32 S3 ya. Ini cuma dua kabel serial aja, tambahin ground gitu. Kemudian dari ESP32 S3 ini nanti akan di-convert lagi dari komunikasi serial tadi ke mouse virtual gitu. Maksudnya mouse virtual ini gimana? Jadi di ESP32 yang S3 ini nanti kalau dicolokin ke PC itu akan terdeteksi bukan sebagai dev kit. Biasanya kan terdeteksi sebagai dev kit itu. Itu nggak akan terdeteksi sebagai dev kit, tapi dia bakal terdeteksi sebagai mouse biasa ya. Oke, di sini gue pengen kalian fokus pada yang port 5 ini. Ini adalah mouse asli ya saat ini. Jadi ini beneran mouse. Bisa kalian lihat datanya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa pause ya videonya. Nah, sekarang gue cabut mouse-nya. Jadi merah ya. BTW ini aplikasinya namanya USB Device Tree Viewer. Kalian bisa download dari internet aja. Sekarang gue masukin ESP32 yang mouse virtual. Kita colokin ke port 5 juga. Dan bisa dilihat bahwa di sini tulisannya itu sama persis ya, karena data dari mouse-nya ini udah gue copy ke ESP32 S3-nya. Jadi kalian lihat ini datanya itu sama persis dengan mouse tadi, padahal ini adalah ESP32 nih. Oke, kita masuk ke bagian yang membosankan ya menurut gue, yaitu cara ngodingnya atau cara pakainya gimana Bang. Nah, di sini kita ada dua repositori ya, yaitu yang satu adalah ESP32 S2 mouse reader. Ini tuh fungsinya buat ngambil data dari mouse asli supaya ambil datanya, misalnya gerakannya gimana, yang lagi diklik apa. Kemudian yang kedua adalah ESP32 S3 HID mouse. Ini adalah fungsinya buat ngambil data serial dari ESP32 S2 tadi, lalu bikin mouse virtual supaya di PC itu kalian kedeteksinya sebagai mouse ya, yang ESP32 S3-nya. Oke, linknya ada di deskripsi seperti biasa, kalian bisa langsung cek aja. Kalau kalian udah download kodenya, kalian harus install extension di VS Code atau turunannya. Contohnya gue di sini pakai anti gravity ya. Jadi kalian pergi ke extension ini, kemudian kalian cari ESP IDF ya. Nah, di sini kalian cari aja yang paling atas ini, kemudian kalian install. Kalau kalian pakai selain VS Code atau anti gravity, gue nggak tahu ya cara installnya kayak gimana. Gue contohin di VS Code atau turunannya aja di sini. Nah, kalau udah diinstal ini, kalian akan ada seperti tempurung ini ESP IDF Explorer, kalian klik. Kemudian kalian pilih Advance, lalu klik yang Open ESP IDF Installation Manager ini, kalian tunggu sebentar ya.
Kalau udah muncul seperti ini, kalian itu harus install salah satu versi SPIDF-nya. Kalau saya itu milihnya yang versi 535 ya, kita tunggu sebentar. Pas video ini dibuat itu yang kompatibelnya 535 ya, kalau 527 itu udah nggak kompatibel, jadi kalian pilih yang 535, continue installation aja, kalian next aja sampai instalasinya selesai ya. Kalau sudah selesai, harusnya kalau kalian klik Open SPDF Installation Manager, nanti harusnya di Open Dashboard ini udah ada versi yang tersedia ya. Kalau kalian sudah buka projectnya, kalian cek yang di bagian bawah ini ya, harusnya udah ada SPIDF yang kalian install tadi, kemudian kalian pilih komportnya untuk ESP32 S2-nya itu yang mana. Kalau gue contohnya yang COM17 ini. Kemudian kalau sudah, kalian coba build projectnya dulu ya, buat ngetes apakah ada error di kodenya. Harusnya nggak ada sih ya. Oke, kalau nggak ada itu bentuknya seperti ini ya. Kalau sudah, kalian coba flash device-nya, oke? Oke, kalau udah berhasil di flash, harusnya ini udah aman ya. Kita lanjut untuk nge-flash yang SP32 S3-nya, tapi kurang lebih ya sama kayak gitulah cara nge-flashnya. Oke, untuk yang SP32 S3-nya ini banyak yang berubah ya, tapi mayoritasnya adalah ini tuh ngambil data dari yang MOS asli untuk dipaste di sini ya. Jadi nanti kalau kalian cek di device info seperti ini ya, tulisannya itu mirip persis sama kayak yang MOS aslinya, nggak kayak tulisannya ekspresif gitu, nggak ya, nggak kedeteksi kayak gitu. Jadi ya dimiripkan mungkin sama MOS asli biar nggak terlalu apa ya, suspicious itu bahasa mencurigakan gitulah. Oke, berikutnya kita cek performanya ya. Jadi di sini gue udah ada dua mouse yang terhubung ke PC. Yang satu adalah mouse virtual dari SP32S3. Kita cek di monitor device-nya seperti apa. Oke, kita bisa dilihat bahwa ini mouse asli gue itu berhasil mengirimkan 1000 polling rate, yaitu sesuai dengan spek mouse gue yang asli. Emang polling rate-nya ada 1000 Hz, tapi yang bisa dikirim dari ESP32 ke PC adalah sekitar 300 sampai ya 400-an lah. Ini mungkin karena kalau di ESP32 S3-nya itu USB-nya itu sederhana ya, jadi ya banyak gagalnya. Tapi kalau kita cek di website nih, kita start di sini. Ya, bisa dilihat bahwa kita berhasil mengirimkan 400 Hz untuk mouse-nya ya. Ini mouse dari mouse virtual ESP32 S3-nya. Oke, kita coba mouse yang kedua. Ini mouse kedua yang mouse lawas gue ya. Mouse lawas gue ini cuma bisa 125 Hz ya. Jadi ini aja udah lebih bagus dari mouse yang dulu-dulu itu ya, cuma 125 Hz. Ini yang mouse ESP32 S3-nya bisa berhasil sekitar 400 Hz ya, walaupun nggak stabil ya. Lebih stabil kalau mouse yang asli. Oke, mungkin itu aja dulu tentang gimana caranya untuk ngambil data dari mouse. Oke, ngambil data dari mouse dan bikin mouse virtual menggunakan ESP32 S2 dan S3. BTW nanti video berikutnya gue bakal ngasih tahu tuh fungsi modul Ethernet itu buat apa. Jadi ya subscribe ya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti gue coba jawab sebisanya. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!